Bakta, Eri, dan Lulu. Di pinggiran kota ada sebuah rumah megah yang juga memiliki halaman yang luas. Rumah itu ditinggali pasangan kakek dan nenek. Di halaman belakang tinggal juga sepasang bakteri yang bernama Bakta dan Eri. Siapa yang tahu apa itu bakteri? Virus. Apalagi? Kuman. Apalagi? Virus. Jadi, bakteri itu adalah makhluk kecil yang suka makan bahan-bahan organik sehingga membantu menyuburkan tanah. Jadi, orang-orang itu bisa menanam pohon dan sayurannya sendiri. Maka dari itu, kakek dan nenek suka dengan bakteri. Begitu juga dengan bakteri, mereka selalu diberi makan makanan yang enak oleh kakek dan nenek. Apa sih makanan si bakteri itu? Ada yang tahu tidak? Sampah. Apalagi? Bekas botol, buah-buahan. Plastik. Plastik itu tidak bisa ya. Jadi, bahan-bahan organik seperti buah, sayuran, daun, dan sisa-sisa dapur itu adalah makanan dari bakteri. Suatu hari, datanglah keluarga baru dan tinggal di rumah itu. Mereka bersama putri kecil yang namanya itu adalah Lulu. Lulu itu senang bermain di halaman belakang mereka bersama teman-temannya dan sendirian dengan bonekanya. Sambil bermain, Lulu itu menikmati camilan-camilan dan minuman yang dibelikan oleh orang tuanya dari supermarket. Lulu adalah anak periang, bukan anak yang suka sedih, tapi anak penggembira. Ia juga suka berlari ke sana kemari. Tapi juga Lulu ini suka membuang sampah cemilannya di halaman rumah. Ayo, apa bahan dari bungkus cemilan? Plastik. Sampah. Ya, sampah. Botol. Nah, itu kan kalau misalkan bahan-bahan dari bungkus cemilan itu adalah kebanyakannya plastik, bahan-bahan non-organik. Terus hari demi hari halaman menjadi lebih kotor karena sampah plastik dari Lulu ini sudah menumpuk. Pasangan bakteri ini melihatnya nih, pasangan ini melihat. Siapa tadi nama pasangan bakteri ini? Bakta dan Eri. Mereka mengira ini adalah makanan baru. Mereka belum pernah melihat sejenis makanan baru ini di halaman rumahnya. Lalu Bakta ini berkata kepada Eri, "Lihat Eri, ada makanan baru di sana," katanya. "Oh, di sana. Ayo kita mendekat dan dicicipi." Akhirnya mereka berdua ini datang tuh ke halaman rumah, menghampiri sampah-sampah yang ada di halaman rumah. Eri ini tampak berpikir, ia tak begitu bersemangat seperti Bakta. Tapi ia tetap mengikuti Bakta. Eri ini bertanya-tanya, apakah makanan itu memang makanan yang baik untuk mereka berdua. Mereka telah dekat dengan sampah plastik itu, nih dekat. Lalu Eri ini bertanya kepada Bakta, "Kau yakin akan mencoba makanan baru itu? Bagaimana kalau itu bukan makanan yang baik?" kata Eri. Lalu Bakta ini bilang, "Sudahlah Eri, ini pasti makanan yang baik. Kau ingat selama kita hidup di sini, keluarga itu selalu memberi makanan yang baik. Sudah sangat lama kita mendapat jenis makanan baru lagi. Itulah kenapa aku sangat bersemangat," kata Bakta. Terus Eri ini terdiam sambil berpikir, bingung ya. Terus kata Bakta ini, "Kamu mau mencoba bersama?" Terus Erinya menggeleng. Eri ini menggeleng karena tidak mau, karena sampah ini sampah baru yang baru mereka temukan. Lalu Bakta melanjutkan ucapannya, "Baiklah, aku akan mencoba terlebih dahulu, akan aku beritahu bagaimana rasanya." Lalu Bakta ini mencoba plastik itu. Krek, krek, apa yang terjadi? Nggak bisa dimakan. Ya, tidak bisa dimakan. Ya, Bakta ini tidak suka dengan sampah plastik ini. Bakta masih penasaran, kenapa dia tidak menyukai sampah ini. Lalu sekarang lalu Bakta ini mencoba makanan lagi. Apakah Bakta suka dengan sampah plastik ini? Tidak. Apakah Bakta jadi senang dengan sampah plastik ini? Tidak. Iya, jadi tetap tidak bisa. Sampah plastik ini tidak bisa dimakan. Terus Eri menatap Bakta dengan bertanya, "Bagaimana rasanya?" kata Eri. "Hei, apakah rasanya seenak itu sehingga kamu kehabisan kata-kata?" Terus kata Bakta, "Tidak, ini sangat tidak enak. Aku bahkan tidak bisa mengunyah sampah ini. Jangan dicoba ya, ini tidak enak. Biarkan saja di sini. Lebih baik kita memakan makanan yang biasanya aja." Bakta itu berusaha meredakan kekecewaannya. Keduanya meninggalkan sampah plastik itu dan kembali memakan makanan mereka seperti biasanya. Terus, apa makanan mereka seperti biasanya itu apa? Daun. Daun, bahan-bahan organik,
sisa sampah sayuran, sampah-sampah dapur. Nah terus di hari berikutnya Lulu bermain seperti biasa di halaman. Sambil menikmati cemilannya, hari ini kakek juga berkunjung melihat halaman. Ternyata bagaimana reaksi kakek dan nenek? Terkejut, kaget, marah karena melihat banyak sampah plastik di halaman rumahnya. Terus kakek ini bertanya kepada Lulu, "Hei Lulu, jadi apakah semua sampah plastik ini sampahmu, Nak?" katanya. Bukan, tapi sepertinya benar deh, Nek. Ada apa ya?" Terus kemudian kakek menjelaskan, di halaman ini ada banyak sekali hewan yang ikut tinggal. Ada tupai, ada burung, ada kadal, juga ada serangga. Tanaman dan pepohonan juga hidup di halaman ini. Ada pohon tomat, pohon cabai, jeruk nipis, dan lain sebagainya. Ada juga makhluk kecil yang kita sebut dengan bakteri. Hidup mereka juga di halaman ini tuh hidup. Bakteri itu memakan bahan-bahan organik dan membantu menyuburkan tanah, sehingga tanaman itu tumbuh dengan baik dan subur. Dengan begitu, hewan-hewan bisa memakan tumbuhan yang tumbuh sehat itu. Terus bahkan untuk beberapa hewan kecil, tanaman itu bisa menjadi rumah yang nyaman untuk mereka. Lihatlah sekarang, rumahnya bakteri, rumahnya pohon-pohon itu jadi kotor karena sampah plastik. Terus kata Lulu, tapi kenapa mereka tidak bisa menghabiskan sampah-sampah plastik itu? Kalian tahu nggak kenapa? Tidak bisa dikuras. Karena tidak bisa diurai, tidak bisa dihancurkan. Terus karena sampah itu sampah-sampah non-organik, bakteri ini tidak bisa memakannya. Kemudian kakek memberikan selembar daun kepada Lulu. Terus kata kakek, "Coba hancurkan daun ini, Lulu." Terus Lulu itu mencoba, apakah daunnya hancur? Hancur. Terus sekarang coba Lulu lakukan hal yang sama. Kakek itu memberi plastik. Terus sama Lulu dihancurkan, apakah plastiknya hancur? Tidak. Terus kata Lulu, aku tidak bisa menghancurkannya. Kenapa ya, Kek? Merobeknya pun sulit. Ini sangat keras, katanya Lulu. Tanganmu itu yang kuat tidak bisa merobek. Lalu bagaimana kita bisa berharap dengan dua makhluk kecil ini yang bisa melakukan, yang bisa memakan sampah plastik? Terus kata nenek yang ikut menasehati Lulu. Lulu yang tadinya periang, kini merenung. Ia memikirkan tentang sampah yang ia buat selama ini. Tanpa diperintahkan, Lulu bergegas berjalan menuju sampah plastiknya. Ia segera memilah sampah-sampah dan membuangnya di tempat sampah. Masih ingat nggak? Kalau misalkan label tempat sampah itu warna apa dan jenisnya apa? Hijau, kuning, merah. Hijau, kuning, dan merah. Kalau hijau itu untuk organik, kuning itu untuk daur ulang, dan merah itu untuk residu. Kakek dan nenek itu tersenyum karena melihat Lulu akhirnya bisa memilah sampah dan membuang bekas sampahnya di tempat sampah. Sekarang Lulu mengerti bahwa bakteri ini hidup di halaman yang sama dan hanya memakan bahan-bahan organik saja. Lulu berjanji akan menyiapkan makanan yang baik untuk bakteri. Ia juga berjanji untuk tidak meminta orang tuanya membelikan cemilan berbahan plastik, sehingga tidak ada lagi makanan buruk untuk siapapun. Ceritanya selesai. Jadi di sini siapa yang mau mengulang ceritanya? Ada yang mau mengulang ceritanya? Oke, boleh Sultan. Bakteri itu gak bisa memilah sampah plastik itu karena sampah plastik itu keras dan gak bisa dipilah. Ya, ada lagi. Ada lagi? Jadi yang bakteri dan Bakta dan Eri itu soalnya itu ya, kita bisa makan itu, si Eri itu nggak bisa makan plastik karena itu bisanya cumannya makannya yang organik. contohnya apa yang organik? Coba siapa ada yang mau tahu? Daun. Coba. Ayo, Farel. Apa? Daun kulit kayak daun apa ya, kayak daun
apa itu? Daun. Daun, Sampah dapur. sampah dapur dan Sisa makanan. sisa makanan dan Yang organik ya. yang organik. Itu adalah makanan Bakta dan Eri. Eri. Bakta dan Eri. Jadi pelajaran yang kita ambil dari cerita tersebut apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Coba Uton pakai itunya, pakai mic-nya. Jangan membuang sampah sembarangan, buang sampah di tempatnya. Ya, Karena membuang sampah sembarangan itu bisa merusak alam. iya betul. Jadi membuang sampah itu harus dipilah sesuai dengan jenis. Jenisnya ada berapa tadi kata Bu Afik? Jenisnya ada 3 dan 3 itu dibedakan setiap warnanya. Ada warna apa aja? Yang pertama kuning, hijau, kuning, merah. Yang hijau itu apa? Organik. Organik itu contohnya daun. Iya, daun, sisa makanan ya. Itu yang bisa terurai. Kalau yang kuning warnanya apa? Kuning warnanya apa? Kuning itu sampahnya sampah apa? Sampah anorganik. Anorganik itu apa? Plastik. Terus Botol. plastik ya. Yang kuning itu plastik. Contohnya seperti kemasan camilan dan lain sebagainya. Kalau yang merah itu apa? Residu apa contohnya? Kayak apa Bu? Bahan-bahan kimia. Kayak apa? Semprotan nyamuk. Nah, ya bisa ya. Dan biasanya pecah belah juga masuknya ke situ ya? Ya, yang beling-beling kayak gitu. Yang kaca gitu ya. Nah, sekarang kalian sudah tahu berarti pemilahan sampah itu sangat penting ya, karena berhubungan langsung dengan alam, dengan kelangsungan makhluk hidup seperti Bakta dan Eri. Karena Bakta dan Eri itu makanannya itu adalah sampah-sampah organik yang sudah membusuk. Kalau misalkan di dalam tanah itu ada banyak bakteri, banyak sampah organik yang terurai, itu akan membuat tanahnya itu jauh lebih subur. Ya. Kalau tanah kita subur, otomatis apa yang ditanam itu juga akan subur. Ya. Kalau misalkan pupuknya organik, itu kualitas buah, sayur juga itu akan lebih bagus daripada pupuk kimia. Ya, lebih sehat, lebih bagus untuk kesehatan kita. Jadi mulai sekarang kita harus memilah sampah dengan benar. Buanglah sampah sesuai dengan jenis. Jadi kita sekarang tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, tapi membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Karena kalau hanya membuang sampah pada tempatnya itu belum tentu benar. Memang betul buang sampah itu harus pada tempatnya, tapi lebih tepat lagi kalau buang sampah itu sesuai dengan jenisnya agar proses penguraiannya itu lebih mudah. Mana yang bisa dijadikan pupuk, mana yang bisa didaur ulang, dan mana yang kita buang ya. Oke? Praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham? Itu aja. Tutup. Wafik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.